Terima kasih. Kajian majelis bisa kita mulai ya. Saya ucapkan terima kasih atas kedatangannya, meluangkan waktu untuk datang ke pengajian. Ya. Seperti biasa, saya ingin menyampaikan bahwa saya sekali-kali tidak mengaku sebagai guru. Ya. Karena guru yang sesungguhnya ialah yang mempunyai ilmu, yang mempunyai gelar alim, ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay. Jadi di sini kita duduk bersama, belajar bersama. Tidak ada jarak di antara kita. Kita sama-sama murid, kita sama-sama belajar kepada Allah Ta'ala. Okay. Seperti biasa, kita mulai dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Dan tak lupa kita sampaikan salam kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabiullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ya Aminallah. Assalamualaikum ya Safatullah. Assalamualaikum ya Abul Ghazim. Assalamualaikum ya Imam al-Mu'minin wal Mu'minat wal Muslimin wal Muslimat. Allahumma sholli ala Sayyidina wa Maulana Muhammadin Nabiyil Ummi. Allahumma sholli ala Sayyidina wa Maulana Muhammadin Nabiyil Ummi. Allahumma sholli ala Sayyidina wa Maulana Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Paham ya? Inilah pendalaman tauhid. Dikatakan esa. Esa berarti bersama tapi tidak bersatu. Maka saya ulangi lagi contohnya ketika kita membuat minuman yang berupa teh. Di dalam teh itu ada 3 unsur. Oke. Ada teh, ada gula, ada yang tidak terlihat yang mana? Air dan gulanya. Yang disebut, yang nampak siapa? Tehnya. Itu pun kita juga, karena terlihat badan jasmani, ini aja yang kita lihat. Ya. Yang di dalam tidak kita pandang, tidak kita hormati. Ya. Maka kita mengatakan la ilaha illallah, tetapi kita jauh daripada Allah. Nah, munafik namanya. Paham ya? Nah, seperti itu nah. Adam amaliyahnya rasakan. Kita ini selalu bersama Rasul. Rasul yang ada di setiap hambanya itu bukan Rasulullah yang lahir di Mekah, yang meninggal di Madinah. Itu Rasulullah, junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi penutup akhir zaman, penyempurna para nabi yang mempunyai hakikatul Muhammadiyah. Rasul yang di sini yang dikatakan ialah yang dititipkan ke seluruh makhluknya. Yang mana itu tajalinya merupakan ruh yang ditiupkan di dalam badan jas. Nah, Rasul itu utusan kan? Kalau diutus berarti harus kembali dengan selamat.
kembali dengan bersinar dengan cahaya yang semula. Kalau dititipkan Nur Muhammad batin, kita tidak bisa kembali. Nah, hati-hati, Allah akan murka. Paham ya? Nah, Rasul titipan. Hati-hati, jasmani rohani titipan. Ya? Maka Adam ini, yang Adam ini sudah paham ya? Adam berarti kita diadakan oleh Allah. Berarti sifat kita ialah muhadas. Muhadas itu sifatnya hancur lebur, tidak abadi. Ya? Maka kalau orang mengaku-ngaku bersatu dengan Allah, nah ini yang salah kaprah ini. Allah itu sifatnya khadim, kekal abadi. Allah itu sifatnya suci, sedang hamba sifatnya kotor. Karena mempunyai nafsu 4 ini. Ini manusia punya ini. Maka tidak akan mungkin manusia menuju kepada Allah tanpa perantara Rasulullah. Maka barang siapa ingin selamat, ikutilah sunnah-sunnahku, ikutilah ajaranku, ajaran Rasulullah yang mengajarkan manusia menjadi hamba yang sebenar-benarnya, hamba Allah yang baik. Paham ya? Dijaga namanya amanah. Maka jangan heran ketika kita tidak menjaga amanah, badan jasmani kita akan mudah disakiti oleh yang namanya sihir, teluh, santet, guna-guna, apalagi ilmu hitam dan lain sebagainya. Karena apa? Kita tidak menjaga cahaya yang ada di dalam badan jasmani. Orang syariat, mohon maaf, sholat 5 waktunya tidak pernah putus. Rajin membaca Al-Quran, tapi ruhnya tidak pernah ibadah. Berarti di dalam badan jasmani ini tidak mengeluarkan cahaya. Kalau tidak mengeluarkan cahaya berarti badan ini gelap. Kalau gelap berarti pori-pori ini masih lubang semua. Kalau lubang berarti yang dinamakan ilmu hitam masih bisa masuk. Contoh kejadian sudah banyak. Ahli ibadah syariah tapi masih tembus diserang dengan ilmu hitam. Ya, masih mudah kesurupan. Karena apa? Ibadah batiniahnya belum dijalankan. Berarti masih ada yang namanya penyakit hati. Rata-rata orang syariat yang belum mengkaji akidah dengan mendalam, mereka lupa bahwa badan rohani ini harus sujud beribadah pula kepada Allah Kalau sholat 5 waktu, menyucikan anggota badan dengan air masuk ke ranah batiniah, berarti kan kita disuruh membersihkan segala perbuatan kita. Berkubal-kubal nih dulu dari yang tidak baik, yang maksiat. Membersihkan ucapan kita. Jangan mencari kesalahan orang. Jangan mencari aibnya orang. Jangan membuka aibnya sesama. Itu semua akan masuk ke dalam batiniah. Kalau tidak dipakai ya sekedar simbolis saja. Habis sholat ya maksiat. Maka di sini harus paham murid,
pemahaman bahwa badan kita bercahaya zahir batin, agar kita tidak ada rasa takut kepada makhluk. Ya, perguruan mengajarkan jangan mundur walaupun setapak menghadapi segala mara bahaya. Ya, jadi murid harus mempunyai sifat kesatria. Jangan takut karena kematian hanya ada di tangan Allah Ta'ala. Tapi harus mempunyai ilmunya. Ilmunya di mana? Kita harus berserah dirinya ialah kita bersandar kepada Allah Ta'ala. Sampai kita bisa merasa daya hidupnya Allah Ta'ala di dalam diri kita. Maka badan akan bercahaya. Setelah badan akan bercahaya berarti pori-pori yang tadinya masih lubang, maka akan tertutup dengan timbulnya cahaya. Maka kita akan bercahaya. Kalau sudah bercahaya, mohon maaf, ilmu hitam setinggi apapun, kita tapi tidak boleh sombong, ilmu hitam setinggi apapun, yang batil akan sirna, yang gelap akan hilang dengan datangnya cahaya. Paham ya? Makanya jangan gentar, jangan takut. Mau dibawakan golok, marang sama orang, kita dikejar, diam. Baca 3 nama suci, pandang mata orang itu, arahkan namanya wudu. Sifat jiwa kesatria kita tunjukkan bahwa kita hanya takut kepada Allah kita selalu beserta dengan Rasulullah. Tapi yaitu permintaan saya, amaliyahnya dijaga, badan jasmani amanahnya dijaga, selalu ingat sama Allah Ta'ala, selalu bersyukur, punya adab dengan Allah. Nah, dirasakan kalau diem. Oh iya ya, aku ini tidak ada, sudah diadakan. Kalau sudah ada ya harusnya berterima kasih. Jadi manusia banyak tingkahnya. Kan seperti itu. Di dalam kesendirian kita, kalau kita masih merasa sepi, masih merasa ingin hiburan, berarti kita jauh dari Allah Maka saya katakan, kita ini selalu bersama Allah. Kita ini billah bi Rasulullah. Kalau kita tidak merasakan bagaimana? Kan lucu ini. Kita bersama selalu, tapi yang bersama kita selalu lupakan. Makanya Allah ini maha suci. Allah tidak ada rasa sakit hati. Diduakan makhluknya, disepelekan, tidak dihargai, tidak dihormati. Tetap Allah sayang dengan itulah. Makanya kalau subhanallah, subhanallah, ingati. Nah, Allah ini luar biasa maha sucinya ini saking sucinya itu tidak ada yang namanya sakit, tidak ada. Maka itulah sifat yang harus kita contoh. Jadi manusia jangan mudah sakit hati. Disakiti balas dengan doa, balas dengan kebaikan, doakan. Sudah. Rasulullah yang menjadi suri tauladan kita. Makanya Rasulullah diturunkan menjadi penutup akhir zaman, menjadikan rahmatan lil alamin, agar menjadi suri tauladan umat akhir zaman. Rasulullah aja suri tauladan kita. Paham nggih? Kita ambil ilmunya, Muhammad di sini ialah Muhammad batiniyah, bukan junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad bin Abdullah, bukan,
Muhammad ialah cahaya. Muhammad adalah Rasul, utusan yang ditiupkan ke dalam diri setiap hambanya. Kita harus sadar bahwa ya, di dalam diri badan jasmani kita Allah menitipkan yang dikatakan badan rohani. Badan rohani itu dijaga, karena badan rohani itu tajallinya Nur Muhammad batin kita. Dia akan bercahaya ketika kita selalu mengikuti kehendaknya. Kehendaknya apa? Ibadah. Maka orang itu kalau malas sholat 5 waktu biasanya yang mengajak badan jasmaninya, karena dipengaruhi nafsu ya. Waktunya subuh, nanti dulu ngantuk sebentar, lewat jam 8 bangun, ya. Salat isya, nanti dulu, ya. Ntar panjang waktunya, guring. Tidur ya. Maka di sini perguruan mengajarkan ketika tiba kita diseru oleh Allah untuk menghadap, cepat kita menghadap, jangan ditunda. Karena itu kebaikan rahmat dari Allah Allah. Waktunya sholat, kita datang menghadap, jangan ditunda-tunda. Beserta dengan ruh kita ibadah. Setelah sholat 5 waktu, kita sempurnakan dengan sholatul daim. Disinilah rahasia para kekasih Allah Ta'ala, para aulia dan anbiya yang ibadahnya dirahasiakan di umat kita. Dirahasiakan karena apa? Penyampaiannya harus betul-betul hati-hati, takutnya salah paham. Kadang kalau orang nggak paham sholat daim ini dari mana, dalam agama Islam tidak ada seperti ini. Karena tidak mengkaji, karena tidak memperdalam. Yaitulah orang syariat kalau tidak mendalami akidah, ketika sudah tinggi makom ilmunya, merasa pintar, merasa hebat, merasa paling menguasai materi, akhirnya mudah menyalahkan orang. Tidak mau mencari dulu. Timbul namanya rasa takabur. Paham, berarti kita harus menjaga amaliyahnya supaya cahaya rohani kita tidak redup. Caranya bagaimana? Dengan menjaga amaliyah ibadah sholatul daim dan zikir hati. Dijaga zikir hati terus. Caranya bagaimana, Mas? Apakah bergantian? Iya. Kalau ketika kita tidak sedang sholatul daim, kita jalankan zikir hati. Tidak usah laju-laju, tidak usah cepat-cepat. Zikir itu tidak dikejar angkanya, sekian ratus, sekian ribu untuk membersihkan hati, untuk ini itu. Bukan seperti itu. Zikir itu kita mengingat dengan kesadaran. Maka perlahan mengucapkannya, pakai adab. Tidak perlu buru-buru. Diresapi. Ya karena yang mewujud sesungguhnya ialah Allah. Kita itu semu. Sudah kemarin saya katakan, contoh semuanya kita ialah, saya menggambarkan agar mudah dicerna. Ketika Bapak Ibu membayangkan saya hadir di rumah Bapak Ibu, bisa ya, membayangkan, Mas Bawono hadir nih ke rumah, bisa ya. Nah, lalu Bapak Ibu menggambarkan atau membayangkan saya masuk ke rumah, duduk di
ruang tamu, bisa ya? Bisa kan? Membayangkan. Tetapi ketika kita membuka mata, kita kembali dalam kenyataan, itu ternyata hanya bayangan ya. Bayangan kita saja. Nggih. Karena kita membayangkan. Paham ya? Begitupun wujud manusia. Manusia ini panah. Dari tiada, Allah mengadakan. Setelah diadakan nanti Allah Nggih. Dari tanah kembali ke dalam tanah. Nah, dipendam lagi. Nah, tinggal namanya saja. Maka pesan Allah, menjadi manusia jangan berlebihan. Ketika di muka bumi ini, jangan banyak tingkah. Yang hati-hati, jangan menuruti kehendak kesenangan nafsu 4. Maka diturunkan Al-Quran untuk pelajaran, untuk pedoman agar kita kembali kepada Allah Ta'ala dengan sempurna. Maka di dalam Al-Quran banyak riwayat menerangkan pada intinya bahwa siapa yang tidak taat kepada Allah, maka Allah akan bina. Nah, seperti itu kita harusnya banyak tafakur mengambil hikmahnya. Mumpung masih kita diadakan di atas dunia ini, mari sama-sama saya menghimbau perbaiki ibadah. Sudah menerima ilmu kajian yang rahasia, sudah mengenal diri, selalulah berhati-hati. Banyak beramal, banyak berbuat kebaikan, perbanyak mengingat Allah. Bangun kesadaran bahwa kita selalu bersama Allah dan Rasul. Jadi akan hilang rasa takut kita menghadapi apapun. Kesulitan ekonomi, masalah kesehatan, masalah jodoh, itu nanti Allah yang mengatur. Kalau kita jauh dari Allah, kita akan timbul rasa takut, khawatir, was-was. Jangan-jangan takutnya kalau-kalau. Nah, paham ya? Maka diturunkan Al-Quran untuk pelajaran, untuk pedoman agar kita kembali kepada Allah Ta'ala dengan sempurna. Maka di dalam Al-Quran banyak riwayat menerangkan pada intinya bahwa siapa yang tidak taat kepada Allah, maka Allah akan bina. Nah, seperti itu kita harusnya banyak tafakur mengambil hikmahnya. Mumpung masih kita diadakan di atas dunia ini, mari sama-sama saya menghimbau perbaiki ibadah. Sudah menerima ilmu kajian yang rahasia, sudah mengenal diri, selalulah berhati-hati. Banyak beramal, banyak berbuat kebaikan, perbanyak mengingat Allah. Bangun kesadaran bahwa kita selalu bersama Allah dan Rasul. Jadi akan hilang rasa takut kita menghadapi apapun. Kesulitan ekonomi, masalah kesehatan, masalah jodoh, itu nanti Allah yang mengatur. Kalau kita jauh dari Allah, kita akan timbul rasa takut, khawatir, was-was. Jangan-jangan takutnya kalau-kalau. Nah, paham ya? Jadi seperti itu. Maka saya minta tolong dalam menerjemahkan 3 nama suci ini ya, harus hati-hati ya. Kita bukan mengaku ini, tapi kita memahami ilmunya. Kita paham, oh di dalam badan jasmani saya Allah menitipkan badan rohani.
Dikatakan cahaya karena cahaya yang ada di dalam badan jasmani kita. Di dalam diri kita Allah menitipkan 7 sifat mulianya untuk dikenal agar manusia sampai kepada Allah Ta'ala. 7 sifatnya yang dititipkan kepada kita. Paham ya? Kalau kita tidak mengakui Allah menitipkan 7 sifat, berarti kita kufur. Ya. Nyatanya begini. Nyatanya manusia ini sifatnya ini semua. Manusia ini mati tanpa ruh, bodoh tanpa ilmu, buta tanpa tuli tanpa, bisu tanpa suara. Tidak bisa mempunyai kuasa dan kehendak tanpa kodrat irodatnya Allah maka Allah menitipkan 7 sifat mulianya. Allah mempunyai sifat hayat atau hidup. Dititipkan kepada kita melalui ruh. Akhirnya manusia bisa ya. Kita wudu ini, yang wudu sebetulnya, saya ulangi lagi. Sebetulnya yang wudu ini badan jasmani kah, badan rohani, saya tanya. Badan rohani, ya. Yang diwudukan badan ya. Coba kalau dipisah, pisah badan jasmani, pisah badan rohani. Badan jasmani disuruh wudu sendiri. Kira-kira bisa enggak? Enggak bisa. Seperti itu pun sholat. Sholat ini bisa berdiri tegak takbiratul ikram karena ada badan ruh. Makanya kalau sholat jangan merasa bisa sholat. Nggak pas kita berarti. Yang sholat adalah ruhani. Yang disolatkan badan Nah, seperti itu. Perlu kita renungkan. Kalau kita diam sendirian, kita ini disayang Allah, disayang Rasulullah. Harusnya kita banyak bersyukur. Umur kita sekarang berapa? Menjadi murid perguruan. Tarik ke belakang. Nah, dulu tuh banyak ingatnya kah? Banyak kupurnya, saya tanya. Nah, jangan sampai ke depan diulangi lagi. Diperbaiki amal ibadahnya, dibaiki. Kalau mau tenang hati, tenang pikiran, mau masuk bentengnya Allah Ta'ala, keselamatan dijamin dengan Allah Ta'ala, masuklah di dalam cahayanya, membawa namanya. Ingati Allah setiap saat. Yang ada hanya Allah. Yang hidup hanya Allah. Yang mempunyai hanya Allah. Yang mempunyai sifat penglihatan hanyalah Allah. Banyak orang punya mata tapi tidak bisa melihat. Karena Allah tidak menitipkan sifat penglihatan Allah kepada hambanya. Sifat penglihatan. Makanya banyak syukur, banyak bersyukur. Kuncinya itu saja. Kalau mau sampai, kalau kita banyak bersyukur, lama-lama kita kenal Rasulullah. Oh, Rasulullah ini nyata di dalam badan jasmani kita. Nyata di dalam badan saya. Tajalinya ialah ruh. Ya. Dirasakan terus. Orang kita haus saja, Allah dan Rasulullah membantu kita mengambil cangkir, menuangkan air, lalu memasukkan ke dalam badan kita. Geraknya siapa juga? Nah, gerak kita kah? Coba resapi pelan-pelan. Belajar ilmu ini belajar ilmu rasa. Allah, kalau tidak
rasakan ya. Kapan mau sampai makan aja, minum aja tanpa ada rasa syukur. Bekerja, kita berkeluarga setiap hari, sirkulasinya hanya seperti itu. Lalu di mana kelebihan kita? Kayak apa kita mau kembali selamat kepada Allah Ta'ala? Bagaimana kita mendapatkan husnul khotimah kalau kita tidak ada rasa syukur sama Allah Ta'ala? Paham ya? Nah, makanya waktu saya himbau lagi, waktu ini tidak kembali. Kita pulang ini tidak menunggu sakit, tidak menunggu tua. Sewaktu-waktu sehat, segar bugar, bisa waktunya kembali langsung pulang. Maka waktu hargai dengan baik. Perbaiki diri, yang banyak lupa dikurang-kurangi, banyak senang-senang kurang-kurangi. Hidup ini pilihan. Kalau kita memilih jalan selain kepada Allah, tidak selamat kita. Itu aja. Paham ya? Dan di sini ketika kita sudah paham 3 nama suci, berarti kita mengucapkannya sudah merasuk ke dalam hati kita. Berarti kita ini hamba Allah. Kalau sudah duduknya di makom hamba, jangan sekali-kali mengatur Allah. Ya Allah, saya ingin kaya. Ya Allah, saya ingin sukses. Saya ingin ini itu. Nah, jangan berusaha menjadi Tuhan. Kalau sudah duduk di makom hamba, ya duduk tenang, baik, jadi hamba yang baik. Perbaiki sholat kita. Sholat yang mana? 5 waktu perbaiki. Sholatul daim perbaiki. Sabar. Kan itu aja yang diminta Allah. Ketika engkau meminta pertolonganku, yang aku minta hanyalah sabar dan sholat. Sholat itu ada 2 itu tadi. Jalankan. Kesabaran kita yang mana? Sabar dalam arti sebenarnya berarti kita ikhlas menerima semua ketentuan daripada Allah Ta'ala. Terima aja, jangan berontak. Itu aja. Kita sedang diuji, ekonomi lagi di bawah, syukuri. Masalah ekonomi, masalah kesehatan, ketika kita diuji dengan rasa sakit, syukuri. Kok disyukuri, Mas? Iya, karena Allah memberikan tanda cintanya untuk membersihkan segala dosa-dosa yang kita berbuat dengan jalan rasa sakit itu. Karena orang dibersihkan itu pasti sakit. Kalau tidak mau sakit ya jangan berbuat dosa. Ingat ya, kita sebelum masuk perguruan ini kira-kira banyak dosa kah, banyak kupur? Kan seperti itu. Maka kalau kita diberi rasa sakit, syukuri. Ya Allah, berarti engkau sedang memberikan hamba pembersihan, engkau memberikan hamba ampunan, engkau memberikan hamba kasih sayang. Yang pertama syukuri, yang kedua selalu mendekat sama Allah, yang ketiga biarkan Allah menolong kita melalui daya dari nurnya. Karena seluruh penyakit yang dibikin dari manusia itu akan sirna dengan datangnya bantuan dari Allah Ta'ala. Jadi nggak usah khawatir. Kalau sakit tuh nggak usah lari ke sana, lari ke sini. Paranormal sana, dukun sana, kita dibodoh-bodohi. Malah kita dibikin sakit. Malah kita akan diporoti uang kita. Nah, sekarang sudah menjadi murid, cukuplah penolong kita Allah dan Rasulullah. Karena itu yang diajarkan oleh junjungan baginda Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cukup Rasulullah aja yang kita contoh ini, nak. Kalau mengaku umat Rasulullah,
Ya? Paham ya? Jadi saya minta itu ditekankan pada praktek. Kalau teori ini cukup 30% ini cukup nih, cukup sangat cukup. Prakteknya sekarang yang diminta perguruan. Prakteknya jalankan. Ya. Perbaiki kualitas waktu untuk mengingat, untuk menyadari, untuk memahami bahwa kita esa, kita selalu bersama Allah dan Rasul. Jangan ada rasa takut menghadapi kehidupan. Nah, sudah tenang aja. Sudah dapat ilmunya ini, nah tenang aja. Terus 5 waktu jalankan, sholatul daim rasakan. Ketika kita masih diberikan daya hidup, syukuri. Nah, nyaman terus. Biarkan Allah dan Rasulullah yang menyelesaikan semua masalah kita. Tenang aja. Kalau sudah yakin, sudah kuat, kita berpegang teguh sama Allah dan Rasulullah, maka Allah akan menolong kita melalui perantaranya, melalui kekasihnya. Maka saya bilang, cintailah kekasihnya. Jangan hanya mencintai Allah tidak sampai kita. Paham ya? Cintai Rasulullah. Banyak bersolawat. Bersolawat itu tujuannya apa sebetulnya? Kita mendoakan junjungan Nabi besar kita, baginda Nabi Muhammad SAW yang pertama, dan yang kedua kita tembuskan kepada Nur Muhammad yang ada di dalam diri kita. Makanya bersolawat itu jangan pakai hitungan pula, pakai rasa. Rasakan. Rasulullah tidak jauh dengan kita. Paham ya? Maka saya harap murid-murid, bapak ibu adik-adik yang di Samarinda ataupun yang di daerah yang sedang menyaksikan siaran secara langsung maupun rekaman, saya himbau perbaiki kehidupan kita. Waktu tidak akan kembali, waktu sangat berharga. Isilah dengan mengingat, menyadari kebersamaan kita dengan Allah Ta'ala. Kurangi kufur kita. Jangan kita melupakan Allah lagi. Karena berat tanggungan kita kalau sudah dibukakan rahasia seperti ini. Kita sudah tahu ilmunya 3 nama suci. Kalau kita masih menyepelekan Allah dan Rasulullah, maka Allah yang akan menegur kita secara langsung. Kita ini mau selamat, maka jangan main-main dengan kehidupan. Cukup sudah bersenang-senang nih. Waktunya kita ikhtiar membersihkan diri. Karena perguruan mengharapkan seluruh muridnya untuk selamat di dunia sampai nanti di akhirat. Maka budi pekerti juga perbaiki adab, akhlak, contohlah junjungan baginda Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira cukup sekian kajian kita pada sore ini menjelang berbuka puasa bersama. Semoga Allah pahamkan ilmunya, semoga berkah barokah dalam kehidupan kita, semoga Allah mengistiqomahkan kita dalam ibadah kepadanya. Semoga Allah mengampuni segala kesalahan kita, dosa-dosa kita, khilaf kita yang telah kita perbuat selama sebelum menjadi mukmin. Saya cukupkan sekian. Minta maaf bila ada salah dan khilaf, mohon ridho dunia akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih. Apabila masih ada pertanyaan, belum paham, saya harap dipertanyakan agar nanti kita pulang sudah paham. Sekian, terima kasih.